Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Sebuah katana berlumuran darah. Kasumi berdiri terdiam saat bilah tajam menembus perutnya. Badannya gemetar dan Kasumi menjatuhkan senjata di tangannya. Lee yang masih sadar menyadari kehadiran Ryoma. Sedangkan Ryoma sendiri menekan lebih kuat lagi katana yang tertancap di badan Kasumi. Bikin Yakuza berbadan besar itu muntah darah. "Maaf, tapi kamu harus mati di sini," kata Ryoma. Kasumi oleng dan tubuhnya ambruk ke lantai bersimbah darah. Ryoma diam tak berkomentar melihat hal tersebut. Lalu dia berjalan mendekati dua rekannya yang terikat di kursi. "Tolong bantu Jet dulu, lukanya lebih parah dariku," kata Lee. Tapi dia langsung melotot melihat ke belakang Ryoma. Kasumi yang dikira sudah mati malah berdiri lagi. Lalu dengan cepat tangannya terulur mencekik leher Ryoma dengan kuat. Bikin Ryoma menjatuhkan katana di tangannya. "Jadi, kamu anjingnya Dark Lizard ya Ryoma?" geram Kasumi. Ryoma sendiri kaget. Kasumi masih punya tenaga sebesar ini. Ryoma berusaha keras melepas cengkraman tangan Kasumi, tapi tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya tangan kanan Ryoma meraih pistol di balik bajunya dan menembak perut Kasumi yang langsung memuntahkan banyak darah. Dan akhirnya Kasumi roboh ke lantai meregang nyawa. Darahnya mengalir menggenang di lantai. "Hebat Ryoma. Sekarang tolong lepaskan ikatan tanganku," kata Lee. Ryoma meraih katana yang tadi dia pakai buat menusuk Kasumi. Dan tak disangka, Ryoma mengangkat tinggi katana di tangannya. Darah terciprat ke lantai. Ryoma tampak biasa saja setelah melakukan 3 pembunuhan sekaligus. Lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kembali ke stasiun. Banyak orang lari berhamburan menjauh karena situasinya jadi mencekam. Tenkai masih menodongkan pistol pada Mikio. Sedangkan Amata merasa situasinya tambah berbahaya dan bertanya pada Hayato apa yang harus mereka lakukan. Tapi cuma mereka yang tahu di mana Ginta berada. "Lebih baik kita tunggu sebentar lagi dan melihat situasinya," sahut Hayato dan dituruti oleh Amata. Mikio yang panik mendorong Yama ke depannya buat melindungi. Yama pun berniat meraih pistol di balik jasnya, tapi Tenkai segera menghentikannya. "Aku cuma mengincar Mikio. Jadi kalau kamu pergi sekarang, aku tidak akan menembakmu," kata Tenkai. "Pikirkan, apa nyawanya cukup berharga buat dilindungi pakai nyawamu," kata Tenkai. Tentu ucapan barusan bikin kaget Yama dan Mikio. "Jangan dengarkan dia Yama, cepat tembak," teriak Mikio. Yama sendiri terdiam sesaat. "Aku akan menjaga martabatku sebagai Yakuza," teriak Yama lalu menarik keluar sebuah pistol. Terdengar suara tembakan. Dan badan Yama ambruk bersimbah darah. Ekspresi Tenkai tetap dingin, sedangkan Masamune menyuruh anak buahnya buat segera menyeret Mikio ke dalam mobil mereka. Bos Yakuza itu berusaha berontak pas banyak member Dark Lizard mendekatinya. "Lepaskan, jangan sentuh aku," teriaknya histeris. Lalu terdengar suara bising yang mendekat. Sebuah sedan hitam menerobos kerumunan Dark Lizard yang terus melaju tak berniat berhenti. Ada Nishiki di balik setir yang melihat ke arah bosnya berada. Masamune berteriak panik melihat sedan itu mengarah pada Tenkai yang juga kaget dan tak sempat menghindar. Semua mata terpana melihat badan Tenkai terkapar akibat tertabrak sedan barusan. Disusul 2 sedan lagi yang juga menerobos kerumunan Dark Lizard. Aoyaki masih sempat mendorong Nanjo ke samping agar tidak tertabrak. Setelah 2 sedan itu berhenti, keluar banyak anggota Saigo dengan bekas luka akibat keributan dengan grup Hachiya Brothers sebelumnya. Mereka langsung menghadang Masamune yang raut mukanya jadi kesal karena berpikir pasti si kembar sudah gagal menjalankan tugas mereka. "Kalian macam-macam sama Yakuza, akan kami habisi di sini," teriak para Yakuza itu, bikin para Dark Lizard jadi gentar. Tapi Masamune ngomong kalau pihak mereka masih menang jumlah. Masamune menoleh mencari tahu kondisi Tenkai, tapi di situ semua orang terkejut melihat pistol ditodongkan dan pisau yang dipegang di tangan. Baik Tenkai maupun Mikio masih saling berhadapan. "Jatuhkan pistolmu atau ku gorok leher bocah ini," ancam Mikio yang menyandra Nanjo.
Sedangkan Tenko masih berusaha sadar setelah tertabrak mobil sebelumnya, tapi tetap tidak melepaskan pistol di tangan. Masamune dan Jin sama-sama berteriak panik melihat bos mereka masing-masing. Aoyaki mengendap-endap di belakang Mikio, tapi bos Yakuza itu menyadari hal tersebut dan menyuruh Aoyaki mundur kembali. Satu Yakuza ingin maju menolong Mikio, tapi ada tembakan mengenai aspal di depan kakinya. Peluru itu berasal dari pistol yang dipegang oleh Masamune. Sepertinya Masamune berniat membiarkan Tenkai menyelesaikan urusannya dengan Mikio. Meski dengan kaki gemetaran, Tenkai masih bisa berdiri. Matanya tidak berpaling dari Mikio. Aku akan membunuhmu. Di belakang Mikio ada Amata dan Hayato yang mengawasi. Mereka berdua semakin bingung harus berbuat apa melihat situasi yang semakin berbahaya ini. Begitupun Ginta yang menyaksikan dari dalam mobil. Mikio menembakkan pisau ke leher Nanjo dan ngomong kalau dia serius akan membunuh bocah itu. Tapi satu peluru dilesatkan dan menyerempet pipinya. Jin berteriak panik, begitupun yang lainnya. Tidak menyangka Tenkai akan tetap menembak. Mikio langsung sembunyi rapat di balik badan kecil Nanjo. Brengsek, apa kamu tidak melihat anak buahmu ini? Teriak Mikio. Bos, apa kamu kesulitan melihat? Ini aku Nanjo, anak buahmu. Tapi teriakan keduanya dijawab dengan beberapa tembakan melesat. Benar-benar tipis di samping muka Nanjo. Para Yakuza berteriak khawatir dengan keadaan bos mereka. Jangan pikir bisa sembunyi di situ, parat, kata Tenkai. Wajah Nanjo pun semakin pucat, karena jelas khawatir ada peluru nyasar ke mukanya. Masamune-san, teriak Aoyaki meminta bantuan. Tapi yang dipanggil tidak berkata apa-apa, seakan bilang kalau dia tidak berniat menghentikan Tenkai. Hari ini, kamu harus mati, Mikio, kata Tenkai serius. Nanjo bahkan sampai menangis ketakutan. Tapi sebelum Tenkai menekan pelatunya, tahu-tahu ada Ginta yang berdiri di depan Nanjo sambil merentangkan kedua tangan. Amata dan Hayato jelas kaget melihat Ginta tiba-tiba muncul. Amata berdiri dan berniat maju, tapi Hayato menariknya kembali. Kalau kamu maju dengan gegabah, justru akan memperburuk situasinya, kata Hayato menenangkan Amata. Minggir Ginta, kata Tenkai. Tapi Ginta tidak bergeser sedikit pun. Masamune menatap tidak suka. Ginta ikut campur begitu. Hentikan Tenkai-san. Mungkin memang orang ini layak mati, tapi membunuhnya tidak akan membawa kembali adikmu, teriak Ginta. Hentikan, jangan jadi pemburu demi adikmu. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam kebencian ini. Ginta tampak putus asa. Aku memang tidak tahu yang benar dan salah, tapi tolong hentikan saja. Semua terdiam melihat aksi nekat Ginta itu, tapi tangan Tenkai tidak juga kunjung turun. Aku akan tetap menembak Ginta. Terserah kamu di situ atau menyingkir. Aku tidak peduli, kata Tenkai sambil melangkah maju. Suasana jadi sangat tegang mendengar perkataan Tenkai barusan. Dan kembali terdengar suara letusan pistol. Amata sudah bergerak cepat menubruk badan Ginta, menyingkir ke samping, dan keduanya jatuh ke aspal. Ginta kaget melihat ada Amata di situ. Lebih kaget lagi tangannya berlumuran darah yang ternyata berasal dari perut Amata yang terkena tembakan Tenkai tadi. Ama-chan, seru Ginta panik. Mikio yang masih syok jadi lengah. Aoyaki maju menarik tangan Mikio yang memegang pisau, lalu memukul mukanya agar terdorong ke samping dan melepaskan Nanjo. Si bos Yakuza terjatuh di aspal dan Nanjo berhasil diselamatkan. Tapi tidak dengan Mikio. Sekarang Tenkai bebas membidik sasarannya. Lagi-lagi sesuatu terjadi. Hayato melompat dan menendang pistol di tangan Tenkai sampai terlepas. Hayato menoleh ke arah Amata dan Ginta berada. Sedangkan dua kubu langsung maju secara bersamaan buat melindungi bos mereka masing-masing. Tawuran pun tidak terelakkan lagi. Jin membantu Mikio buat berdiri, sedangkan Tenkai sudah dipapah oleh Masamune. Tapi pikiran Tenkai masih tertuju pada Mikio. Di mana keparat itu? Aoyaki melihat ke arah Nanjo yang seperti masih syok. Orang itu berniat menembakku tadi, gumam Nanjo dengan emosi. Nanjo menoleh ke arah tubuh Hiyama yang tergeletak tak bergerak, dan di dekatnya ada sebuah pistol. Sementara itu, Hayato sudah mendekat ke arah Amata dan Ginta yang berada di tengah-tengah keributan tersebut. Ginta memegangi luka Amata untuk mencegah kehilangan darah lebih banyak lagi. Hayato juga tampak panik melihat banyaknya darah yang keluar dari perut Amata. Semua orang sibuk menghajar lawan di depan mereka,
tanpa peduli ada seorang bocah yang meregang nyawa. Hayato mengeluarkan HP dan berniat menelpon ambulan. Kenapa sih ini? Dari tadi tidak bisa menelpon, keluh Hayato. Ginta langsung ingat kalau itu gara-gara perbuatannya. Tunggu sebentar di sini, Bancan, kata Ginta sambil berdiri, lalu segera berlari kembali ke mobil buat mengambil laptopnya. Dia tahu kalau terlambat, Amata bisa benar-benar tewas, dan itu semua gara-gara dirinya. Di sisi lain, Jin mati-matian menjaga Mikio dari anggota truk Lizard yang mengejar mereka. Terdengar suara klakson mobil. "Bos, cepat masuk!" teriak Nishiki. "Benar, bos, pergilah duluan," seru Jin. Bersama dengan itu, Ginta yang sedang terburu-buru malah ketabrak satu member truk Lizard yang terdorong ke arahnya. Sialnya, Ginta terjatuh di depan Mikio. Kamu bocah yang tadi," gumam Mikio. Hayato yang masih coba menahan luka di perut Amata, tahu-tahu terdengar teriakan suara Ginta. Dia malah melihat Ginta dipaksa masuk ke mobilnya Mikio. Sedangkan Tenkai sudah dibawa ke pinggir buat beristirahat oleh Masamune. Tapi perhatian Tenkai tetap pada Mikio yang sudah masuk ke mobil. Mikio segera menyuruh Nishiki membawa mobil itu pergi menjauh. Dan tanpa disuruh 2 kali, mobil sedan itu langsung menderu meninggalkan halaman stasiun. "Tenkai mau kemana?" "Kamu harus ke rumah sakit," teriak Masamune. Tapi Tenkai terus berjalan dengan gontai. "Aku harus membunuhnya," jawab Tenkai dengan tatapan tajam. Masamune terdiam melihat tekad bosnya yang jelas tidak bisa dihalangi oleh siapapun atau apapun. Lalu dia menoleh ke samping dan mengajak Aoyagi juga Nanjo buat ikut menemani Tenkai. Tapi Nanjo diam saja. "Jangan bercanda. Orang itu tadi berniat menembakku," ucap Nanjo dengan kesal. "Aliansi kita berakhir hari ini," seru Nanjo. Hingga waktu gelap, mobil sedan yang dikendarai Mikio masih menyusuri jalanan Toarushi. "Bos, aku penasaran kemana Kasumi-san. Kenapa tidak kelihatan ya?" kata Nishiki. "Aku juga bertanya-tanya," saut Mikio. Sedangkan kita diam saja karena tahu rencana tentang penyergapan Kasumi. Nishiki lalu berkata kalau ada kemungkinan Kasumi juga diserang oleh pihak Dark Lizard, sama kayak rombongannya tadi. "Bisa juga. Terburuknya Kasumi juga sudah tewas," kata Mikio sambil menyalakan rokok. "Dark Lizard benar-benar berniat menghancurkan kita hari ini," gumam Nishiki. "Aku juga berpikir begitu. Makanya ku bawa bocah ini. Akan ku korek semua informasi yang kamu punya," kata Mikio sambil menoleh ke arah Ginta. "Setelahnya akan ku lenyapkan Dark Lizard dan juga si Tenkai sialan itu." Mikio tertawa lebar dan mengejek usaha Tenkai yang gagal hari ini. Satu buah sepeda motor mendekat ke samping mobil Mikio, dan itu adalah Tenkai yang datang dan menodongkan pistolnya. Mikio dan Ginta sama-sama kaget bukan main, dan beberapa tembakan dilepas ke arah jendela mobil itu. Namun seakan kehabisan tenaga, tangan Tenkai lunglai dan menjatuhkan pistol. Motornya pun oleng dan dia terjatuh di aspal. Sedangkan mobil sedan itu berhenti gara-gara kejutan barusan. Di dalamnya, Tenkai juga Ginta masih syok melihat jendela mobil yang retak kena peluru, tapi tidak hancur karena itu kaca anti peluru. Lalu Mikio tertawa keras. "Kamu gagal lagi, Tenkai." Namun sebuah sinar menyilaukan matanya. Sebuah mobil yang dikendarai Ryoma menabrak mobil Mikio dari samping, membuat sedan itu terpental kencang dan menghantam pagar jembatan jalan layang. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago.